senang akhirnya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Gibeon setelah kurang lebih 2 tahun kita dalam tanda kutip di penjara ya. Saya masih ingat dua tahun ke belakang saya harus melakukan rekaman untuk memberikan atau menyampaikan firman di tempat ini. Tapi pagi hari ini kita bisa bertemu, berjumpa. Kita percaya ini semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerahnya yang memelihara dan menopang saudara dan saya dinyatakan hari ini sampai untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melanjutkan sermon series di minggu keempat ini. Kita akan membahas satu topik yang tidak kalah penting, yaitu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di tengah dunia yang kita hidupi hari ini, kita selalu menginginkan suasana yang ideal, suasana yang baik, suasana yang utuh, suasana yang kita pikir itu baik buat kita. Ya, berapa banyak manusia berpikir bahwa ya kehidupan itu harus ada dalam posisi ideal, semua kebutuhan, semua keinginan tercukupi, dan oleh karenanya kita berusaha untuk memenuhi semuanya itu. Dan tidak jarang Bapak Ibu Saudara, bahkan kita melakukan segala cara untuk memastikan bahwa kita ada dalam posisi, dalam sebuah keadaan di mana menurut kita, ya kita cukup, kita baik, kita bisa hidup, ya kita punya anak-anak, kita punya rumah untuk ditinggali, kita punya makanan di meja makan, kita punya pakaian, dan lebih daripada itu, ya kita punya keamanan, security, kita punya jaminan masa depan. Nah, oleh karena itu tidak jarang Bapak Ibu Saudara kita melihat, kita mengupayakan, manusia berusaha dengan sekuat tenaga memastikan bahwa itu terjadi dan mereka alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dinamakan kehidupan yang utuh, kehidupan yang penuh. Makanya ketika pandemi datang, permasalahan datang, tantangan datang, maka kita pikir, wah ini adalah musuh utama kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita upayakan untuk selesaikan dan seterusnya. Dan tidak jarang juga manusia dalam upayanya memenuhi kondisi idealnya berusaha bahkan memakai agama sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, di mana Allah sendiri mengajarkan kepada Abraham ketika anak yang dijanjikan Ishak ya digenapi setelah penantian yang cukup lama. Tapi di Kejadian 22 ya ada sesuatu yang kita baca, yang kita renungkan pada hari ini. Mari kita langsung masuk di dalam pembacaan ayat firman Tuhan. Kejadian 22 ayat yang pertama, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti dan merenungkan, bahkan membacanya bersama-sama dengan kita. Kejadian 22 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya
berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Berbagilah saudara yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, merenungkanlah, tapi juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari melalui peristiwa Abraham? Sebuah cerita klasik di mana kita sering mendengar, kita sering merenungkan, kita sering membacanya, dan pada akhirnya kita juga tahu cerita ini. Bahwa Ishak tidak jadi dikorbankan, ya, dan dia tetap hidup. Dan juga dikatakan bahwa melalui gunung ini atau di gunung itu, ya Tuhan menyediakan. Lalu lantas apa pikiran kita tentang hal ini? Apakah kita berpikir tentang, ya itu berarti kebutuhanku hari ini juga akan dipenuhi oleh Tuhan. Ya berarti tantanganku hari ini itu juga akan diselesaikan oleh Tuhan. Jawabannya pasti, ya. Tuhan menyediakan, Tuhan menolong, Tuhan Allah yang melihat. Minggu lalu kita belajar tentang hal itu. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Tapi apa yang kita bisa pelajari lebih dalam dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, jelas kita tahu bahwa Allah menguji orang yang dipanggilnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Allah menguji orang yang dipanggilnya. Seperti Allah menguji Abraham, Allah juga menguji bangsa Israel. Saudara, untuk apa? Untuk menyingkapkan kondisi hati kita. Seperti tadi saya katakan di awal, bahwa ketika kita berkata Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Apakah kita sedang berpikir tentang hal yang sama? Ataukah jangan-jangan kita sedang menggunakan Allah, kita sedang menggunakan agama untuk apa? Untuk memastikan bahwa semuanya terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Saudara, ujian datang, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk menyingkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya. John Calvin berkata, hati ini pusatnya berhala. Saya percaya jemaat Gibeon sering kali mendengar hal ini. Kita bisa melakukan hal yang sama, ya, we can do the same thing, the same activities. Tapi yang membedakan apa? Motivasinya. Kita bahkan bisa datang ke gereja yang sama, ibadah yang sama. Jangankan datang ke gereja, pelayanan, melakukan pelayanan yang sama, memberi persembahan yang sama, tetapi dengan motivasi yang sangat berbeda. Saya bersyukur di tempat ini terus ya selalu diingatkan bukan tentang apa yang kita bisa kerjakan, tetapi tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hati kita. Kenapa? Karena sesungguhnya oleh karena itulah saudara dan saya hari ini ada di dalam sebuah perjalanan. Yang percaya katakan amin. Dalam perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Pastor Dave, ya ini bukan tempat untuk orang sempurna. Hal yang sama saya selalu katakan kepada jemaat, kita belum ada dalam kesempurnaan. Saya selalu bertanya, sempurna? Dijawab belum. Ya, berubah pasti, bukan oleh kekuatan saudara, bukan oleh kekuatan gagah kita, tetapi karena karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam saudara, sampai setiap kita ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan, serupa dengan gambaran anaknya. Mari yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Oleh karena itu kita yang sadar hari ini kita ada dalam sebuah perjalanan itu, mari kita juga sadar, Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang menguji hati. Amin. Allah yang menguji hati kita. Ulangan 8 ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu.
Ujian datang untuk revealing, untuk menyingkapkan kondisi hati kita. Saudara, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang sama menguji bangsa Israel. Dengan alasan yang sama, dia menguji Abraham. Saudara, oleh karena itu hari ini ketika engkau mengalami ujian, ketika engkau diizinkan ada dalam bahkan lembah kekelaman sekalipun, kita seringkali meresponinya dengan cara yang salah. Kita berpikir berarti Allah tidak menyediakan, berarti Allah tidak melihat, berarti Allah tidak menolong, berarti Allah tidak mengasihi aku. Tapi minggu-minggu ini kita belajar bahwa Allah yang saudara dan sembah adalah Allah yang melihat kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara, dan hari ini kita juga belajar, dia juga Allah yang menyediakan apa yang saudara butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali perjalanan kita dengan Tuhan hanya diwarnai dengan hal-hal yang pragmatis. Kalau aku lakukan ini, maka aku berharap ini. Kalau aku memberi segini, maka aku dapatnya segini. Saudara. Sesuatu yang sangat praktis, pragmatis, transaksional. Tapi lupakah kita bahwa sebelum saudara bahkan melakukan sesuatu, Tuhan telah melakukannya bagi saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita masih ada di dalam dosa, dia sudah mati bagi saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, E.W. Tozer berkata, Tuhan tidak pernah memakai orang dengan hebat sebelum memberinya ujian yang dahsyat. Sekali lagi saya katakan, God never uses anyone greatly until He tests them deeply. Untuk apa sih? Untuk menguji hatimu. Untuk menguji hati saudara dan saya. Untuk melihat bagaimana kondisi hati saudara. Kepada siapakah saudara sesungguhnya berharap. So ini proses yang terus berlangsung di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Bahkan ketika kita sudah menerima anugerahnya. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 2 Korintus 12 9-10 Rasul Paulus dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, bukankah justru di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakmampuan kita, di dalam ketidakberdayaan dan keberdosaan kita, kita tahu kalau kita masih hidup hari ini, kalau aku masih bisa makan, kalau aku bisa minum, kalau aku bisa punya pakaian, kalau aku bisa punya tempat tinggal, kalau aku bisa punya pekerjaan, kalau aku bisa punya keluarga, itu semua datang karena Tuhan yang memelihara saudara. Amin. Saudara, justru ketika itu terjadi, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Otherwise, atau kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi apa? Kemuliaan bukan bagi Tuhan, tetapi bagi diri kita sendiri. Kemuliaan bukan bagi Tuhan, tetapi kemuliaan bagi dua. Tuhan separuh, saya separuh, begitu ya. Itu kan bercandaannya teman-teman pelayanan nih. Wih, nyanyimu hari ini keren banget gitu ya. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi dua. Saudara dikasih Tuhan. Apakah hari ini kita memberikan semua kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan? Itu hanya bisa terjadi ketika dia menguji hati kita. Dan itu biasanya terjadi ketika justru kita ada dalam keadaan yang tidak berdaya. Helpless. Seperti Abraham. Dia 25 tahun nunggu anak, saudara. Tiba-tiba ketika dia punya anak yang dijanjikan, bahkan dikatakan bukan dari bujangmu, bukan pula Ismail yang menjadi anak perjanjian, dari istrimu yang sah. Ishak ini dikatakan ini anak perjanjian, dan kau akan dikatakan bapa dari banyak bangsa. Tapi di Kejadian 22 yang terjadi apa? Bawa besok ke Moria. Salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Serahkan dia di atas altar. Ya, pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, kejadian seperti ini, penyembahan terhadap dewa-dewa, ya, persembahan manusia terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Abraham bisa jadi berpikir, oh iya ya, ya sudah diberi,
Sekarang diminta lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 juga mengingatkan kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ujian atau Tuhan menguji orang yang dipanggilnya untuk menyingkapkan kondisi hati kita, untuk kita berharap hanya kepada Dia. Dan jika kita mampu berjalan sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang dipuji, yang dipermuliakan bukan hebatnya kita, tetapi Tuhan yang menyertai saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Yes. Nah, itu yang poin yang penting yang kita pelajari di pesan Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua apa? Yang pertama kita tahu Allah menguji orang yang dipanggilnya. Yang kedua, Allah berinisiatif memanggil Abraham untuk bersekutu dalam hadiratnya. Sepertinya ini panggilan yang gak enak, betul ya. Disuruh naik ke gunung, ya Abraham ngomong kita akan pergi. Bujangnya suruh tinggal, aku sama anakku akan pergi, kami akan sembahyang. Tapi kan sesungguhnya panggilannya gak enak ya. Bapak Ibu, halo, betul ya. Kenapa? Karena dia tahu, ya dia pergi ini untuk menyerahkan anaknya di altar. Dia membangun mezbah. Dan saudara jangan lupa kalau saudara baca firman Tuhan di pasal-pasal sebelumnya, beberapa kali ya Abraham membangun mezbah sebagai pengingat bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang memanggil dia dari Ur Kasdim. Ya, Tuhan yang memberkati dan menyertai dia, bahkan mengenapkan janjinya. Dia beberapa kali melakukan ya mezbah atau membangun mezbah ini sebagai wujud persekutuannya dia, fellowshipnya dia dengan Tuhan. Dan dalam konteks ini, Tuhan yang sama yang menguji Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memanggil kita dalam persekutuan di dalam hadiratnya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita bacanya enak ya, lancar, ya, tanpa koma, saudara ya. Dan sepertinya Tuhan ngomongnya juga gini, nggak sungkan-sungkan gitu. Maaf ya Abraham, kemarin kan aku udah janji 25 tahun kamu nunggu. Sekarang kamu persembahkan Ishak, nggak apa-apa ya, gitu ya. Kalau Tuhannya orang Jawa begitu ya, permisi gitu ya. Aku ambil dulu ya, gitu. No, Tuhan ngomongnya lugas. Ya, besok ya kita ketemu di Moria. Sambil bawa anakmu Ishak. Nggak cuma itu, nanti dia dipersembahkan di altar. Oke? See you gitu ya. Enak aja kalau pakai WA ya. Ya. See you gitu. Saudara, tapi sesungguhnya kalau kita boleh merenungkan kembali, dan arti di Moria, ya, lokasi di Gunung Moria adalah tempat kudus Tuhan. Di mana Tuhan memberikan privilege, Tuhan berinisiatif untuk mengundang Abraham mendekat masuk dalam hadiratnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi dan keadaan saudara hari ini, sadari satu hal bahwa Allah yang sama, Allah yang saudara saya sembah, Allah yang mengundang saudara masuk dalam persekutuan yang intim dengan Dia. Bahkan pagi hari ini pun Allah mengundang saudara dan saya. Kita ada di dalam hadiratnya, bukan karena saudara dan saya layak, tetapi karena Tuhan melayakkan dan menerima saudara. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? And yet, Tuhan katakan, come. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Artinya apa? Jangan sembarangan, ini kudus. Ini gunungnya Tuhan. Tapi dalam konteks Abraham, Tuhan yang ngundang. Halo? Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang ngundang. Kita berpikir hari ini, aku dong orang Kristen yang baik. Aku loh ibadah. Malah seringkali kita mau absen. Mana? Pak Gembala mana? Malah. Pak saya datang loh Pak. Wah, kayaknya itu supaya kalau saudara datang itu, wah, supaya gembalanya itu senang gitu. No, yang ngundang saudara itu Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi yang sebenarnya yang diuntungkan itu saudara, bukan pendeta saudara, bukan gembala saudara, bukan para full time, no.
Kita yang mengucap syukur. For the opportunity. Untuk kesempatan kita masuk dalam hadiratnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan saudara yang mengikuti melalui YouTube channel live streaming. Saudara, kita semua dapat kesempatan yang sama. Masuk ke gunung Tuhan. Bahkan itu adalah di tempat di mana Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Muria. Artinya it is a privilege. This is the opportunity for us. Saudara, Tuhan yang mengundang saudara masuk dalam hadiratnya. Mari kita bersyukur, mari kita menyadari, dan mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang ada. Saudara, bahkan dua bujangnya itu nggak ikut kan? Kamu tinggal di sini, you stay, we go. Kami naik, kami mau sembahyang, saudara. Oleh karena itu hari ini bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak lagi kita dipilih-pilih, dipisah-pisahkan, ya, tidak hanya orang-orang tertentu ya boleh masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Tidak lagi hanya imam besar yang boleh masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Tetapi barang siapa yang percaya, setiap saudara yang percaya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh akses. Oleh darah Yesus, Ibrani 10 katakan, kita beroleh keberanian untuk masuk dalam hadiratnya yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, poin yang ketiga yang saya mau sampaikan melalui apa yang Abraham alami bersama dengan Ishak adalah ketaatan Abraham didasari akan iman kepada Allah yang berjanji dan menggenapi setiap janjinya. Di dalam Ibrani kan dikatakan begini, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, perhatikan. So this is not the first time. Ini bukan pertama kalinya iman Abraham itu diuji. Kalau saudara lihat Bapak Ibu Saudara, loh kok hebat banget ya Abraham ya. Ishak kan penggenapan janji Allah. Kok waktu diminta dia enteng-enteng aja? No, bukan karena Abrahamnya yang hebat. Tetapi itu semua didasari oleh apa? Oleh integritas Tuhan yang menepati setiap janji. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena di situ dikatakan, iya Abraham yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami Abraham. Dia disuruh keluar dari tanahnya di Ur Kasdim, ya, diberikan janji Allah, dipelihara oleh Tuhan, ya, dan tidak hanya cuma dipelihara saudara, ada begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Abraham. Bahkan sama Lot aja sempat bertengkar kan? Kenapa? Saking banyaknya. Saudara, jadi keluar dari Ur Kasdim, pemeliharaan Tuhan nyata, walaupun menunggu 25 tahun, akhirnya Ishak lahir. Saudara lihat. Artinya apa? Penyediaan Tuhan itu bukan hanya untuk momentarily, waktu-waktu tertentu saja. Kita bersyukur, oh Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan puji Tuhan Pak. Saya kemarin perusahaan bangkrut, hari ini dipulihkan Tuhan baik, Tuhan menyediakan. Wah kemarin saya bahkan tidak bisa makan Pak, hari ini saya bisa makan enak. Istri, anak semuanya terjamin, puji Tuhan Allah yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara, Dia menyediakan, Dia Allah yang menyediakan, bukan hanya pada momen-momen tertentu. Di mana ketika saudara menyerah lalu Dia turun tangan dan menyatakan mujizatnya. Bukankah di dalam keseharian kita kalau kita boleh merenungkan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang saudara butuhkan. Bahkan hari ini Dia menyediakan udara untuk saudara hirup. Bahkan bukankah setiap detakan jantung saudara sedang menceritakan kebaikan Tuhan? Yang percaya katakan amin saudara. Kita kadang sok-sok bersaksi, Tuhan itu baik Pak, peristiwa besar terjadi dalam hidup saya. Bahkan di dalam peristiwa kecil yang kau pikir Tuhan tidak ada di sana, Tuhan ada di sana dan melakukannya buat saudara setia sampai selama-lamanya. Amin saudara. Bahkan di dalam hal-hal yang sepele sekalipun yang bahkan kita nggak pernah bersyukur. Di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan memelihara, di situ Tuhan menyediakan. Haleluya, saudara.
Dikatakan saudara, lalu dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yes, mungkin kita berkata, ya Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, seperti yang tadi saya katakan, dalam hal-hal yang besar. Tapi juga dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang gak pernah kita syukuri. Tuhan hadir, Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara saudara. Tapi yang berikutnya juga Bapak Ibu Saudara, Abraham berpikir begini, dia enteng aja. Iya ya, Tuhan kan udah memelihara aku ketika aku keluar dari Ur Kasdim. Ya, aku gak pernah kekurangan, aku selalu dilindungi. Aku diluputkan dari bahaya, bahkan penantian 25 tahun, anak Ishak pun diberikan, ya kan? Lalu dia berpikir begini, ya udah, kalau nanti Ishak dikorbankan di atas altar, mati, berarti Tuhan kan bisa bangkitkan. Betul nggak imannya betul? Betul ya? Betul. Mampu nggak Tuhan bisa bangkitkan? Halo, mampu ya? Mampu. Tapi apakah Tuhan melakukan itu? Enggak, saudara. Kadang kita pikir bantuan, pertolongan, pemeliharaan, penyediaan Tuhan itu datang sesuai dengan pikiran kita. Sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan skenario kita. Tapi Tuhan izinkan itu semua tidak terjadi karena Tuhan mau menyatakan kedaulatannya. Supaya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kita tidak mencuri sedikit pun kemuliaan Tuhan. Dan hanya namanya saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Amin saudara. Kalau itu terjadi kejadiannya. Abraham kan bisa nyombong dikit ya. Tuh kan, bener kan? Bener. Skenarionya sama kan? Sama yang saya omongin. Ishak mati, terbangkit lagi. Kan karena Tuhan kan berkata, keturunanmu yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Gitu, jadi ceritanya begitu. Wah, sekali lagi Abraham bisa berkata, kemuliaan bagi berapa? Bagi 2. Bagi 3 kalau istrinya mau ngeklaim juga. Kita kan seringkali ngeklaim begitu. Itu kalau bukan karena saya yang berdoa Pak. Wah, itu dia udah lewat. Wah, hebat banget ya. Makanya orang, Pak kalau gitu saya juga doakan Pak. Iya. Akhirnya iman kita kepada orang yang mendoakan kita. Bukan Allah yang menolong saudara. Halo? Tapi di sini tidak ada. Ya saudara ya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan. Skenarionya tidak sesuai dengan apa yang yang Abraham perkirakan. Saudara, Bilangan 23 ayat 19 mengingatkan kita tentang integritas Allah yang saudara dan saya sembah. Dia Allah, dia bukan manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Dia bukan manusia nyesel. Aduh, nyesel ya. Sebenarnya Ishak itu sebenarnya buat persembahan altar gitu ya. Salah kemarin aku ngomongnya. Bisa direvisi nggak? Sama undang-undang yang paling baru gitu ya. No. Saudara, iman Abraham akhirnya diajar Tuhan. Dimampukan Tuhan. Untuk apa? Tertuju kepada Allah yang mewujudkan janji. Bukan kepada Ishak perwujudan janjinya. Yang setuju katakan amin, saudara. Sama seperti yang tadi saya katakan. Kadang kita sering ngeklaim, oh ini skenario saya yang berhasil nih. Doa saya yang paling didengar Tuhan. Oleh karena itu orang akhirnya berbondong-bondong datengin saudara. Saudara karena berpikir bahwa doa saudara yang paling didengar oleh Tuhan. Tapi Tuhan buat semuanya itu indah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya iman Abraham tidak tertuju kepada Ishak sebagai perwujudan janji. Tetapi kepada Tuhan yang mewujudkan janjinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara dan saya punya iman hanya kepada Allah yang mewujudkan janjinya. Bukan kepada rumahmu, bukan kepada akun di bankmu, bukan kepada bahkan pasanganmu, bukan kepada pekerjaanmu.
Walaupun itu semua adalah pernyataan kasih Allah dalam hidupmu, tetapi Tuhan rindu iman kita nggak di sana, hati kita nggak di sana. Iman kita hanya kepada Allah yang mewujudkan janjinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kutipan Paul Washer berkata demikian, jika kamu mengikuti Yesus karena Dia memberimu hidup yang lebih baik, maka itu sesungguhnya penyembahan berhala. Ikuti Kristus demi Kristus saja. Ikuti Kristus karena pribadinya, karena apa yang Dia sudah kerjakan dalam hidupmu. Because He is worthy. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saudara mau hidup enak, bukan supaya saudara mau hidup nyaman, bukan supaya saudara mau berkata semuanya telah disediakan. Bukan hanya karena saudara berkata Tuhan pelihara aku, Tuhan lihat aku. No. Tapi karena engkau merasakan kasih-Nya, karena Dia layak, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi saudara, bahkan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kasih-Nya bagi saudara, supaya kita yang terhilang, kita yang binasa ditemukan dan dipulihkan hubungannya dengan kasih dengan Bapa kita yang ada di surga. Mari yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Then finally, Allah yang menyediakan. Ceritanya at the end of the day, story-nya kita tahu bahwa akhirnya ya ada suara malaikat berkata, jangan korbankan anakmu. Saudara, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bangkaran pengganti. Sama-sama katakan pengganti. Pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di dalam hadirat-Nya, di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya akan disediakan. Bukan untuk kehebatan dan kekuatan saudara. Bukan untuk puji-pujian manusia. Tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak hanya menyediakan anak domba jantan untuk dipersembahkan oleh Abraham. Namun sesungguhnya Dia mengorbankan anak domba Allah. Sebagai apa? Sebagai penyediaan yang sempurna bagi kebutuhan terdalam manusia. Kita pikir kita butuh uang. Kita pikir kita butuh nama baik. Kita pikir kita butuh pekerjaan. Kita pikir kita butuh kesehatan. Kita pikir kita butuh semuanya yang ternyata terbukti fana di dunia ini. Amin. Kita pikir kita butuh itu semua. Padahal yang disediakan Tuhan tidak hanya apa yang saudara butuhkan di dunia yang fana, di dunia yang terbatas, di waktu kita yang sangat-sangat limited ini. Tetapi lebih daripada itu, Dia sediakan kebutuhan yang paling dalam, yang paling dasar dari setiap manusia, yaitu keselamatan hidup kita. Saudara, penyediaan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah kebenaran yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kebutuhan terdalam manusia bukan uang di bank, bukan mobil di garasi, ya, bukan motor, bukan jabatan yang mapan, kesembuhan dari sakit penyakit, bebas dari hutang. Namun sesungguhnya adalah kehidupan sejati, lepas dari kebinasaan dari dosa. Dan itu hanya dapat diselesaikan dan disediakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, Yesus telah menjadi korban pengganti. Gantikan saudara dan saya di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya disediakan kebutuhan yang paling dalam, paling esensi dari kehidupan manusia. Lebih dari kefanaan hidup saudara.
Di dalam cerita Abraham, Tuhan menyediakan domba pengganti Ishak sebagai korban bakaran. Tetapi di atas kayu salib, saudara dan saya melihat Yesus, anak domba Allah, dikorbankan untuk menyediakan hidup kekal bagi manusia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah saudara ada di tempat ini. Untuk itulah saudara pendengar kebenaran ini. Kita kembali disadarkan esensi dari sebuah kebutuhan yang terdalam dari manusia. Bukan sesuatu yang fana yang kita pikir kita butuhkan. Tapi saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun itu disediakan Tuhan, kita tidak boleh lupa ada hal yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia, yaitu keselamatan dari segala dosa dan pelanggaran saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya di dalam Roma 8 ayat ke-32, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ayat firman Tuhan ini. Ia, 1, 2, 3, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dapat kita lihat, dapat kita alami dari baju yang saudara pakai, makanan yang kita nikmati, daripada rumah yang kita miliki. Ada perlindungan, ada protection, ada pemeliharaan. Saudara, Allah yang memelihara saudara, Allah yang menyediakan saudara. Dapat saudara lihat dari mana? Dari bunga bakung di taman, firman Tuhan katakan. Dipelihara dengan begitu rupa. Burung pipit dibiarkan hidup. Saudara, pemeliharaan penyediaan Tuhan dapat kita lihat dalam hal-hal dalam keseharian kita. Namun terlebih dari semua itu, ketika kita memandang salib Kristus, kita tahu bahwa anak domba Allah dinyatakan sebagai korban pengganti untuk memberikan kepada saudara dan menyatakan kepada kita penyediaan Tuhan yang utama. Mari kita berdoa.